Untuk dimulai acaranya boleh. Suaranya ada nggak ya? Halo. Monitor Pak Yan. Ya, cek. Pak Uno, Pak Yan, mangga dimulai saja Pak Uno, Pak Yan. Sepertinya sekarang sudah mulai kondusif nih, sudah ada 27 partisipan. Pak Yan, monitor Pak Yan. Reaksi pada kita dan Bapak Ibunya, bayang kalau Bapak Ibu yang hari ini banyak Bapak Ibu yang monitor Pak Yan. Untuk masuk kembali dan subjek ini ya terdekat. Sedangkan kalau kita di pembelajaran ini Pak Yan. Halo, ya, bentar Pak. Halo, apa suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Jelas Pak Yan. Terdengar Pak, terdengar. Bagus Pak. Ya, alhamdulillah berarti sudah tidak loading lagi. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat Kabupaten Majalengka, dan ada yang dari luar Kabupaten Majalengka, mudah-mudahan bisa gabung di webinar kali ini. Kebetulan untuk sesi sekarang kita kebagian di jenjang SMA ya. Kemarin kita
sudah dari jenjang TK, SD, dan SMP sudah kita lalui. Dan kita mungkin ini yang terakhir di jenjang SMA. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu guru hebat, saya berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan izinkan saya sebelumnya untuk merinci apa saja kegiatan yang akan kita lalui selama 1 atau 2 jam ke depan sesuai dengan jadwal. Yang pertama itu kegiatan kali ini kita akan melakukan pembukaan. Yang kedua saya akan memberi gambaran sedikit tentang program dari narasumber. Yang ketiga mungkin sambutan. Yang keempat pemaparan materi dari narasumber. Yang selanjutnya ada tanya jawab dan ada refleksi juga kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, supaya tidak menyita banyak waktu pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah ada 30 partisipan, baik itu dari guru penggerak ataupun yang di luar guru penggerak. Alhamdulillah, mungkin kita langsung ke pembukaan saja. Marilah Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, kita awali kegiatan kali ini dengan pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kali ini berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan dari kegiatan hari ini. Acara yang selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan ada 2 pemateri. Bapak dan Ibu, pemateri yang pertama itu dari siapa ya? Pemateri yang pertama ini sudah tidak asing lagi, dari Pak Unu Nur Rahman, MPD. Beliau guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Limunding. Dan beliau pun akan menyampaikan terkait praktik baik yang sudah dilakukan setelah kegiatan pendidikan guru penggerak selama ini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kegiatannya baik, bagus ya. Dan sudah saya rasakan karena memang saya satu instansi dengan beliau. Mungkin Bapak dan Ibu penasaran tentang praktik baik yang telah dilakukan oleh Pak Unu Nur Rahman. Dan ada pemateri yang kedua yaitu dari Pak Eja Suteja. Beliau sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Majalengka. Kalau dulunya sama satu instansi dan beliau pindah ke SMA Negeri 1 Majalengka. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum ke pemateri, ada sambutan. Mungkin dari perwakilan distrik, Pak Ketua. Kalau misalkan tidak ada perwakilan dari distrik Kabupaten Majalengka, mungkin sambutannya saya persilahkan kepada Pak Irwan. Pak Irwan sebagai koordinator guru penggerak Kabupaten Majalengka angkatan kedua. Waktu dan tempatnya disemangatkan seluas-luasnya untuk Pak Irwan. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Rusdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, Pak Unu dan Pak Eja, kemudian Pak Rusdiana, host, juga tim teknis ya yang membantu
kegiatan webinar hari ini. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kegiatan webinar hari ini. Webinar ini adalah webinar seri keempat dari kami, Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka, di mana sudah berlangsung 3 seri webinar sebelumnya, dari mulai jenjang TK, SMP, SD, yang terakhir sekarang SMA, SMK. Sedianya tadi yang memberikan sambutan itu dari Korwas SMK. Saya sudah mencoba menghubungi, cuman beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan gitu ya. Jadi bentrok, sehingga saya mencoba membuka kegiatan ini berkaitan dengan webinar seri keempat ini. Nah, sesuai dengan tema Ibu dan Bapak, tema besarnya kita literasi dan numerasi. Jadi berbagi praktik baik, literasi dan numerasi. Nanti dari 2 narasumber yang hebat-hebat ini, Ibu dan Bapak bisa menyimak dan bisa mencoba mengadaptasi untuk nanti dicoba diterapkan di sekolah Ibu dan Bapak. Karena kebetulan hari ini juga saya ada kegiatan di Dinas Pendidikan yang hampir sama temanya, yaitu mendorong untuk percepatan literasi dan numerasi, karena secara data dan fakta, baik itu dari rapot pendidikan, di PMM, dan lain sebagainya, kita masih ada di level sedang, ya, belum berlari terlalu cepat, dan hasilnya juga belum begitu bagus, sehingga memang dirasa perlu untuk mempercepat yang berkaitan dengan literasi dan numerasi ini. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada Ibu, Bapak, Guru, rekan-rekan dari jenjang SMA, SMK ini, bahwa kegiatan ini kami desain 4 seri, dan setiap serinya sasarannya 100 orang guru serta tiap jenjang. Nah, kebetulan memang untuk yang SMA itu per hari kemarin gitu ya, kalau dilihat yang mendaftar partisipannya agak kurang ya, masih sekitar 40 kalau nggak salah itu ya laporannya. Nah, ini mungkin juga ada beberapa hal yang menghambat atau yang menjadi kendala, ya diantaranya mungkin kesibukan Ibu Bapak Guru yang mengajar di SMA SMK ini. Namun sebetulnya apabila dicermati, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik karena memberikan efek yang cukup besar gitu ya. Dan nanti Ibu dan Bapak bisa mencoba menerapkan praktik baik yang dibagi narasumber kita di sekolah Ibu dan Bapak, ya, sehingga harapannya komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu dan Bapak nanti juga bisa terdorong, bisa berjalan, bisa bergerak atau menjadi motor penggerak di sekolahnya masing-masing. Ya, mungkin itu Pak Rusdiana yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan webinar hari ini. Dan Ibu dan Bapak, setelah kegiatan webinar hari ini, berarti kita sudah selesai seri keempat penutupan. Nanti akan ada sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, dan sertifikat ini sama atau setara dengan 32 jam, sehingga insya Allah akan bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak yang memang membutuhkannya untuk kenaikan tingkat ataupun hal-hal yang lainnya. Ya, itu saja dari saya. Nanti teknisnya untuk sertifikat nanti dijelaskan kembali oleh teman-teman di WA Group gitu ya. Itu bisa nanti untuk diunduh di mana, atau kalau bentuknya fisik seperti apa dibagikannya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwan sebagai Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Majalengka yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah, memang kita masuk di sesi terakhir sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua. Dan selanjutnya kita
langsung ke narasumber Bapak dan Ibu guru hebat. Siapakah itu? Saya persilakan kepada Mr. Unun Nur Rahman MPD untuk menyampaikan materinya terkait praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah atau satuan pendidikan di tingkatan SMA. Waktu yang seluas-luasnya saya persembahkan kepada Pak Unun Nur Rahman. Mangga Pak. Hatur nuhun Bayan, terima kasih Pak Rusdiana, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Irwan Diansyah Nugraha selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Yang sangat saya hormati partisipan, moderator dan partisipan webinar series jenjang SMA SMK Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa melaksanakan rangkaian kegiatan webinar series Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka untuk jenjang SMK. Dan alhamdulillah kita juga ini mungkin ya Bapak Ibu nanti ada dua sesi, seperti yang sampaikan ada dua sesi nanti untuk presentasi pertama ini akan dibacakan oleh saya. Ini lebih tepat, ini mohon maaf Bapak Ibu karena ini sesuai dengan judulnya berbagi praktek baik. Saya tidak maksud menggurui ataupun ini saya yakin Bapak Ibu di sini telah sedang dan sedang melaksanakan praktek baik yang tentu bisa jadi lebih baik dari saya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita sama-sama berbagi bercerita nanti tentang praktek baik yang telah kita lakukan. Namun sebelum itu sebagai kebiasaan di program Guru Penggerak izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Gimana ya, siap Bapak Ibu? Siap. Terus nih membeli batik, gimana nih aloknya? Sebentar Pak, jangan keras-keras. Ya. Untuk diberikan kepada keponakan. Cakep. Mari kita berbagi praktik baik untuk transformasi pendidikan. Amin amin ya Allah. Cakep. Amin. Cakep. Keren Pak, keren. Keren. Cakep. Di sini nggak terdengar. Kemana itu yang ngelengit? Sama, nggak terdengar. Kemana? Badan eta Gambar kapasan tidak ada. cigasong heula badannya. Kayak guludu gitu. Lagi ke Trusmi beli batik kayaknya. Gara-gara cakep. Terlempar. Mati lampu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkendala sinyal ya. Di-mute aja. Untuk Pak Eja, apakah sudah hadir Pak Eja? Cek sound dulu. Pak Eja mungkin bisa penyelang dulu terkait waktu biar tidak ada waktu yang kita sia-siakan gitu kan ya Pak Eja ya. Apabila sudah siap, ini ada nih Pak Unu. Ya, mohon maaf. Pak Unu cek lagi. Apakah sudah cakep? Halo, monitor. Ya, gimana Pak Unu Ibu? mangga dilanjut. Udah cakep. Oh iya, Sudah terima cakep kasih. kok, Ini sudah. boleh Ya, sip. barusan mohon maaf Bapak Ibu, Mangga Bapak saya dilanjut. perlu saya sampaikan barusan mati listrik di sini di sekolah. Saya pakai WiFi sekolah otomatis mati. Tapi insya Allah
ini pakai hotspot pribadi akan lancar. Oke, tadi izin share Bapak Ibu udah bisa dilihat ya. Sebentar. Mohon feedbacknya Bapak Ibu. belum dilihat, Tampilannya belum sudah bisa ada dilihat. Belum, Pak. Sudah ada ya Pak, Bapak Ibu ya? Belum. Belum. Masih blank. Jalan-jalan ke Cigasong. Cakep. Ternyata ke Pasar Maja. Cakep. Layarnya kosong. Cakep. PPT-nya mana? Wah, ayo tapi masuk dulu. Hore. Tapi masuk lagi loh. Mana Bapak Ibu ada maaf. Jangan cenah kita dulu. Ternyata kan udah kan Pak. Ya, ya. Halo. Gimana Bapak Ibu? Nah, sekarang mah ada, buat- tuh ada. Ya. Turun Ya, ya mohon maaf ini kendala teknis yang di luar tadi apa namanya? Di luar prediksi panitia ini. Kirimkan ke Ya, dia. kita lanjut kurikulum kita. Nama lengkap saya ini Nur Rahman. Saya lahir 22 Juli 1984. Saya sahabat masa maaf 1974. Ya, ingin lebih mudah begitu Bapak Ibu pendidikan saya 1 dan ini. Oh iya. Ya, alhamdulillah di PGP ini saya mendapat kesempatan untuk mengikuti menjadi guru penggerak di angkatan 2 dan juga pengajar praktek di angkatan 6. Lanjut. Ini praktek baik, izin baik berbagi ya Bapak Ibu, ini praktek baik yang pernah saya lakukan di SMA Negeri 1 Limunding. Ini judulnya literasi digital berbasis website sekolah untuk meningkatkan penalaran kritis siswa. Tapi sebelum ini izinkan saya sedikit mengingat kembali tentang apa sih praktek baik ini, pengertian, prinsip, dan prinsip, maaf Bapak Ibu. Ini pengertian. Seperti yang dilihat Bapak Ibu, secara singkat praktek baik. Praktek baik merupakan suatu bentuk karya tulis yang berisi pengalaman dan praktek mengajar dari seorang guru ataupun pengalaman lainnya dari para praktisi pendidikan yang bermanfaat. Pengalaman ini biasanya terkait dengan inovasi guru dalam pemecahan suatu masalah. Misalnya masalah pengelolaan kelas, analisis, pengalaman pembelajaran dengan metode, dan teknik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau hasil penerapan suatu alternatif dalam cara menyampaikan pembelajaran untuk menghasilkan yang lebih baik. Ada kata kunci, ada yang menarik mungkin di sini Bapak Ibu, tapi ini sudah lazimnya apabila kita melihat best practice sering diterjemahkan praktek baik. Padahal kalau kita analisis misalnya ini lebih tepat diterjemahkan praktek terbaik. Namun demikian karena best ini kan kita mohon maaf sedikit kita lihat dikaji secara bahasa, ini bentuk superlatif yang bermakna ter atau paling, good, tapi ini sering diterjemahkan kan good, better, best gitu katanya. Ini tapi kita sudah terlanjur enak menerjemahkan best practice dengan praktek baik. Mungkin secara lebih tepatnya ini praktek terbaik. Nah itu ya tentang pengertian kan Babang. Lanjut kita ke prinsip-prinsip dalam ini Bapak Ibu sudah yang baca, ini ada prinsip apik, asli, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ada prinsip apik di sini. Asli, ya, ini asli, A-nya asli, P-nya perlu, ilmiah, dan konsisten. Prinsip ini mengandung kreativitas, inovasi, dan inovasi, perbaikan mutu secara berkelanjutan, dan integritas. Sejatinya praktek baik ini memiliki beberapa tujuan yang paling prinsipil, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dalam pendidikan, membangun kepekaan, kemampuan dalam berpikir kritis, menciptakan inovasi dan mutu layanan dalam 8 standar pendidikan, serta membangun kemampuan PTK dalam menyusun
penyelesaian permasalahan secara logis dan sistematis. Struktur penulisannya ini secara garis besar sama seperti ini, terdiri dari 4 bagian, Bapak Ibu. Halo, mohon maaf Bapak Ibu, gimana feedbacknya, masih jelas suara saya? Terdiri dari 4 bagian, awal, isi, akhir, dan penunjang seperti Bapak ini, seperti yang sudah biasa kita lakukan dalam pembuatan KTI. Lanjut. Nah, ini praktek baik yang pernah saya lakukan, laporannya singkat. Tadi judulnya literasi digital berbasis website sekolah untuk meningkatkan penalaran kritis siswa. Nah, ini evidensi dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah praktek baik ini saya pernah uji cobakan, diikutkan dalam seleksi PNS berprestasi Jawa Barat pada tahun 2022, dan alhamdulillah saya lolos dan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ini serta mengikuti tes wawancara terkait dengan praktek baik untuk kategori inspiratif. Ini juga praktek baik ini juga saya ikut sertakan dalam gebiar filtrasi untuk kategori praktek baik dengan tema profil pelajar Pancasila. Waktu itu diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Oke, kita mulai dari situasi dulu Bapak Ibu. Situasi apa yang melatar belakangi kenapa praktek baik ini saya lakukan, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2019 PISA melaksanakan survei dan Indonesia menempati urutan ke-62 dari 70 negara di bidang literasi. Ini cukup menarik perhatian karena Vietnam, negara yang baru selesai dengan konflik militernya pada tahun 74, ini berada di atas peringkat Indonesia pada peringkat 60-an. Oleh karena itu, literasi digital dipandang sangat penting untuk meningkatkan penalaran kritis siswa, di mana kita tahu bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud, bahwa tujuan pendidikan ini membangun profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya ada 6. Ini salah satunya yaitu bernalar kritis atau critical listening. Di samping itu, ini kondisi real yang saya temukan di sekolah tempat saya bertugas, di mana saya melihat bahwa siswa di sini kurang minat dalam membaca dan menulis, serta mengolah informasi, mengakses dan mendistribusikannya melalui platform digital. Dari hal inilah, ya, maka saya memandang perlu bahwa praktek ini perlu dilakukan. Setidaknya ini ada 4 urgensi mengapa program ini saya lihat waktu itu perlu dilakukan. Yang pertama, ini efektivitas pembelajaran Bapak Ibu. Efektivitas dengan ini secara singkat, izin saya menjelaskan bahwa ini praktek baik ini yaitu murid, ya, saya juga mengajar bahasa Inggris pada pelajaran saya, di mana waktu itu ada salah satu materi terkait dengan free konteks yang membahas tentang tokoh nasional, ya, tokoh. Nah, saya coba menerapkan praktek baik ini, yaitu dengan memberikan tugas kelompok ke masing-masing siswa, masing-masing kelas, di mana satu kelas terdiri dari 8 kelompok rata-rata, ya, dan satu kelompok masing-masing siswa. Jadi satu kelompok ini tidak boleh lebih dari 4 orang. Di mana kelompok ini oleh saya diberikan tugas untuk menulis biografi seorang tokoh yang dipandang memiliki nilai keteladanan. Di situ juga dijelaskan, dan dalam tugas itu juga harus disertakan juga alasan mengapa tokoh ini patut diteladani dan hal-hal apa yang menjadi keteladanan dari tokoh tersebut. Nah, si tugas ini nanti diupload di website sekolah SMA Negeri 1 Limunding. Yang kedua, menumbuhkan kultur digital. Ini Bapak Ibu, kultur digital ini terkait dengan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemahaman terhadap ideologi negara Pancasila. Di sini
urgensi yang ketiga, praktek ini juga menumbuhkan etika digital, Bapak Ibu. Etika digital ini salah satunya yang saya tekankan pada praktek baik ini adalah bagaimana siswa menyaring informasi, bagaimana siswa mensortir informasi yang hoax, yang fake, seperti itu. Dan terakhir, menumbuhkan keahlian digital, artinya program ini diharapkan, alhamdulillah ya, menumbuhkan kemampuan siswa untuk menggunakan platform digital. Penulis, pemaksud saya pembuat praktek baik ini berperan dalam kegiatan ini sebagai inisiator. Saya menulis dan melaksanakan gerakan ini sebagai gerakan yang saya sebut dengan literasi digital SMA Negeri 1 Lewending atau Lidi Smile. Di mana dalam melaksanakan ini penulis juga saya berkolaborasi dengan beberapa pihak. Salah satunya yaitu guru TK SMA Negeri 1 Lewending dan menggunakan platform digital website sekolah SMA Negeri 1 Lewending. Tantangan ya, mohon maaf. Ini kita lanjut ke tantangan. Dalam praktek baik ini tentu penulis menghadapi tantangan yaitu, mohon maaf, pendapatnya ya ada dua tantangan. Yang positif, yang pertama tantangan bahwa kita tantangan yang pertama yaitu derasnya arus informasi ya, yang ini tentunya menumbuhkan kemampuan siswa untuk memilih dan memilah mana informasi yang positif dan mana informasi negatif. Apalagi kita lihat di sini ya, saya menekankan ini, praktek ini pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, karena kita sering tahu bahwa aksi terorisme maupun radikalisme seringkali menggunakan media digital untuk penanaman, untuk melakukan indoktrinasi paham-paham yang tidak bertentangan, paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Dalam implementasinya kendala juga ya, kami juga menemukan kendala terutama pada kemampuan siswa ya. Mereka tidak semuanya memiliki handphone yang memiliki kemampuan yang terkonek untuk kegiatan ini. Ya, di samping ini juga berhubungan dengan kuota. Nah, ini keterlibatan SDM di sini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, siswa sebagai peserta di sini, dan saya juga berkolaborasi dengan guru dan teknisi informatika serta kepala sekolah. Ini pembiayaan yang sudah saya rinci dalam 1 tahun. Dari ini terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama yaitu pemeliharaan maintenance jaringan sekitar 600.000, pemeliharaan maintenance website sekitar 500, ditotalkan menjadi 1.100.000. Aksinya seperti apa Bapak Ibu? Secara singkat, aksi yang saya lakukan di sini, aksinya jadi dalam tahap ini kami ya melakukan konsultasi dulu dengan pimpinan kepala sekolah, karena memang pada saat itu ini kenapa program ini saya usulkan. Landasan awalnya karena begini, pada tahun 2018 sekolah kami ini memiliki website sekolah, tapi sayangnya website ini tidak aktif dan hanya membuat 1 konten Bapak Ibu yang terkait dengan waktu itu hanya profil sekolah dan pembagian tugas pengajar. Saya melihat ini akan lebih bermakna kalau misalnya website ini diisi dengan tempat pembuatan tugas. Ini sebenarnya inovasi yang saya kembangkan, saya pikirkan waktu itu, yang kemudian alhamdulillah ya dengan kolaborasi dengan guru TK, program ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ketika saya melakukan ini, saya menyadari bahwa murid akan melakukan praktek setelah melihat pelaporan. Maka dari itu saya dengan keterbatasan yang ada mencoba mempelopori dengan menulis artikel yang saya kirim di media sosial ya, baik itu media cetak, ada yang di media cetak, ada juga di media elektronik.
dan ada kebahagiaan tersendiri buat saya ketika artikel saya yang waktu itu saya kirim di Detik ya, kemudian digunakan oleh beberapa website sekolah SMA seperti di Aceh, di Ambalawi misalnya. Ambalawi ini sekolah di Nusa Tenggara Barat, ya, di Nusa Tenggara Barat, ya. Dan alhamdulillah manfaat ya yang saya rasakan dari program ini, website sekolah SMA Negeri 1 ini yang awalnya seperti tadi saya sampaikan terdiri dari satu konten, pembagian profil sekolah dan pembagian tugas mengajar guru. Alhamdulillah waktu itu setelah program ini bisa berisi dari lebih dari 178 konten yang terdiri saya ini 144 artikel siswa, yaitu tugas bahasa Inggris ya, 12 karya guru, dan alhamdulillah guru juga termotivasi melalui kegiatan ini untuk menulis di website sekolah ini, dan 9 info prestasi siswa, ini anak OSIS ya, yang maaf ini bagian humas yang menginformasikan tentang prestasi siswa SMA Negeri 1 Lumending, 3 karya OSIS dan 23 informasi sekolah. Di samping itu alhamdulillah ada 12 poster pameran digital seni budaya, ini anak seni budaya yang mempostingnya, tugas seni budaya, dan 7 kegiatan ekskul serta 3 testimoni dan 10 kegiatan sekolah. Evaluasi yang saya lakukan, saya menyadari betul bahwa ini harus evaluasi perlu dilakukan, dan ini artinya waktu itu saya melihat bahwa ada beberapa hal yang harus jadi pemahaman. Yang pertama yaitu perlu sosialisasi kembali tentang prosedur tata cara pengiriman artikel di website sekolah. Ini masih ada, saya temukan beberapa kelompok siswa yang masih kesulitan dalam mengupload tugas ini. Di samping itu pengembangan tugas dan juga pelibatan mata pelajaran lain. Untuk program ini yang pernah sampai hari ini tugas ini hanya 3 tidak lebih ya, 3 pelajaran yang 3 mapel yang terlibat, yaitu seni budaya, bahasa Inggris ya, inti, seni budaya dan bahasa Sunda. Saya mengharapkan ada semua guru bisa menggunakan website sekolah ini sebagai platform penyimpanan tugas. Di samping itu saya perlu ada tim literasi digital sekolah yang di SK-kan, dan juga ini perlu ya, saya membaca-baca dari ternyata website sekolah juga bisa digunakan untuk pengembangan pembelajaran. Ini belum tidak saya lakukan karena waktu itu tidak kepegang dengan saya. Nah, pengembangannya tentu saja ini diharapkan dengan literasi digital ini, di samping tadi meningkatkan kemampuan siswa untuk berliterasi, juga ini yang terpenting ya, untuk menangkal radikalisme di sekolah dengan penanaman pengetahuan dasar terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga pada ujung-ujungnya untuk membentuk penanaman nilai-nilai Pancasila sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Barangkali itu saja laporan singkat ya bagi praktek baik yang pernah saya lakukan. Selebihnya mohon maaf apabila ada hal atau penyampaian yang tidak berkenan. Izinkan saya menutup lagi dengan sebuah pantun ini. Ini pakai bahasa Sunda supaya mencerminkan kebinekaan global. Saninten buah saninten dicana kepada patan. Hapunten sok bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Rupina sakitu nu kapiatur. Hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diuikeun deui ka moderator. Saya kembali lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unu yang sudah menjelaskan terkait praktik baiknya. Alhamdulillah terkait dengan literasi digital ya Pak ya. Ya, kebetulan kalau untuk pantun saya tidak tidak mahir untuk itu. Tapi lagi dicoba lah, insya Allah nanti bisa. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, pemaparan materi yang pertama dari narasumber yang pertama dari Pak Uno sudah mudah-mudahan menjadi pemantik buat kita untuk melaksanakan literasi digital di sekolahnya masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan mungkin dari yang TK, SD, SMP, dan SMA pun bisa melakukan hal ini. Baik, itu Bapak dan Ibu. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada hal-hal yang kurang jelas terkait praktik baik yang dilakukan oleh Pak Unu.
oleh narasumber. Silakan mungkin saya kasih waktu untuk bertanya Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan acungkan tangannya dengan mengklik apa ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau misalkan supaya lebih jelas gitu. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Halo. Insya Allah ada ya. Ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu guru hebat Kabupaten Majalengka? Yang hebat-hebat semua. Pak Wawan mau bertanya, Pak Wawan? Terkait literasi digital? Oh iya, Halo Pak. ada Ya. Pak Irwan. Pak Ketua, mangga. Silahkan. Ya. Terima kasih. Sebentar, saya turunkan dulu nih tangannya. Ini mohon maaf, saya off cam lagi di jalan. Tadi habis kegiatan di Disdik, sekarang masih di jalan. Dan sebetulnya saya menyimak dari paparan praktik baik yang disampaikan oleh Pak Unu ya. Itu sangat bagus ya. Dan kebetulan memang saya juga mencoba menerapkannya di sekolah saya, Pak Unu, menggunakan blog tersebut. Nah, itu apa namanya, membuat karya-karya dari siswa dan dari guru, kemudian di-upload di blog sekolah. Dan memang ini di awal agak bukan sulit sih ya, perlu effortnya agak besar aja sedikit. Dan setelah berjalan justru para siswa itu seperti yang ketagihan gitu ya. Jadi mereka merasa diapresiasi dan punya ruang untuk mengekspresikan hasil karya mereka di blog tadi. Ya. Jadi saya mencoba mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Unu di sekolah tersebut ya. Literasi digital itu sangat bagus dan memang sekarang zamannya zaman digital gitu. Jadi kita tidak bisa terlepas dari hal-hal seperti itu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga ini sebelum selesai karena Pak Unu banyak pantunnya, saya mencoba buat pantun juga Pak Ian. Buah mangga sangat manis, ya. Buah mangga sangat manis. Sebentar. Cakep. Oke. Dicampur sambal enak sekali. Wow, Ikut cakep. webinar di hari Kamis, penuh semangat dan penuh motivasi. Oke, itu saja dari saya, Pak Ian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Irwan yang telah menyampaikan menanggapi praktek baik yang sudah dilakukan oleh Pak Unu dan alhamdulillah sudah menerapkan di satuan pendidikannya dan anak-anak pun menjadi tertarik untuk berliterasi seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya akan ada satu hal yang mengganjal ini Pak, terkait dengan literasi digital yang Bapak sampaikan. Ya. Boleh bertanya kan Pak? Boleh Pak. Ya, baik. Ya jawab ya. Nih. Ya. Kita sama-sama cari masalah. Oke, siap Bapak. Baik. Oke. Kalau di lingkup atau di tingkatan atau di jenjang SMA itu kan adanya yang namanya perpustakaan Pak. Ya. Nah, kebanyakan karya-karya guru itu kan dalam bentuk PTK ya Pak ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ketika memang di website yang tadi Bapak sebutkan itu kan hanya guru, hanya baru siswa ya dengan beberapa orang guru. Nah, bagaimana ketika mungkin ini usulan saja sih sebetulnya, bagaimana nanti kalau misalkan dikembangkan kembali untuk literasinya, jadi bahan-bahan yang ada di perpustakaan pun itu bisa didigitalkan Pak. Artinya baik itu karya guru dalam supaya bisa terpantik untuk menulis juga kan Pak gitu. PTK-nya sudah ada. Oh iya, PTK saya dimuat di sini nih.
Sama dari TK, SD, SMP pun samalah seperti itu. Jadi karya-karya yang memang bukan terbatas hanya puisi dan cerpen dan atau karya fiksi saja Pak. Gitu. Mungkin itu. Jadi kolaborasinya mungkin ditambah ke ranah yang lain, artinya di sana kan ada bidangnya di perpustakaan seperti itu. Mungkin bisa dilakukan ya Pak. Izin jawab ini kebetulan ya betul sekali ini izin memperkenalkan ya Pak Rustiana ini betul teman satu tempat tugas yang sama Desmond Munding. Beliau ini adalah Bapak Kapus nih, Kepala Perpustakaan, jadi wajah kalau penulis ini. Saya sangat mengapresiasi Pak, betul sekali sangat bisa ini bagus ya, inisiatif yang sangat bagus kalau misalnya PTK yang selama ini hanya terdokumentasi secara klasikal ya, maksudnya hanya di perpustakaan diketahui kan gitu ya Pak ya, di halaman depan pengesahan PTK kan seperti itu terdokumentasi di perpustakaan. Dan tanah ini akan lebih bagus juga kalau terdokumentasi secara digital di website sekolah. Ini sangat usulan yang sangat inspiratif. Insya Allah bisa Pak, karena memang dalam penulisan di website ini tidak dibatasi jumlah halaman Pak. Maaf, tidak dibatasi halaman dan juga jumlah kata. Mungkin itu barangkali dari saya memang belum pernah sebutkan Pak, ini akan bagus sehingga ketika kita bisa terdokumentasi secara digital. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wono. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya. Amin, Jadi amin. untuk Siapa? sekolah yang lain pun sama, kita kolaborasikan bukan hanya dengan guru TK saja, tapi dengan perpustakaan seperti itu. Baik Bapak, ada satu pertanyaan ini dari Bu En. Kebetulan beliau tertulis saja. Itu Bu En Enoh Karyawati. Beliau bertanya, adakah korelasi positif antara literasi digital dan literasi baca tulis? Barangkali pernah mengukurnya. Seperti itu Pak. Mungkin boleh waktunya mangga Pak, dipersilahkan. Bu En, ini Bu En ini, Ibu En Enoh Karyawati ini beliau adalah kepala guru bahasa Inggris ya di SMA 2. Izin Bu En, saya menyampaikan identitas beliau ini adalah atasan saya karena beliau ini adalah ketua MGMP Bahasa Inggris dan saya pengurus juga di MGMP Bahasa Inggris. Ya, salam Bu En. Assalamualaikum Bu En. Ya, mudah-mudahan mungkin ada terkendala jaringan. Apakah ada korelasi positif antara literasi digital dan literasi baca tulis? Saya melihat sangat ya, karena begini, seperti tadi ya, literasi digital yang saya sampaikan tadi ada, kan kita kembali dari pengertian literasi ini secara sederhana dapat diterjemahkan literasi ini kemampuan membaca tulis seperti ini ya, dan literasi digital adalah kemampuan baca tulis dan dituangkan dengan menggunakan platform media digital seperti yang saya pahami. Jadi jelas ada korelasinya, hanya ketika berbicara apakah ini mungkin kayaknya ini yang ditanyakan berkait dengan statistik ya, karena tadi ada pengukuran, ada measurement. Secara jujur saya belum pernah melihat korelasi ini dengan pendekatan secara statistik, tapi secara dari secara pemahaman konten jelas ada. Saya melihat bahwa ada korelasi positif antara literasi digital dengan literasi baca tulis. Karena literasi digital yang tadi saya sampaikan ini kan menulis artikel. Begini ya, secara singkat ini. Jadi siswa menulis artikel dalam bahasa Inggris tentang biografi seorang pahlawan dengan bahasa sendiri. Nah ini ya literasinya. Mereka menggunakan kosakata yang mereka gunakan sendiri. Ya, jadi saya anjurkan mereka menulis itu bahasa Indonesianya, walaupun nanti di endingnya mereka dalam teorinya mereka menggunakan Google Translate, tapi akan saya tahu bahwa ini tulisan mereka, karena akan ketahuan Pak ketika ini betul-betul mereka misalnya, mohon maaf ya, saya boleh kan memang mereka untuk mengquote dari sumber lain, tapi tolong dituliskan referensinya seperti ini yang penanaman nilai kritis, penalaran kritis dalam program ini. Kritis di sini yang saya tekankan bagaimana siswa bisa memilih ya, mana informasi yang hoax, mana yang tepat, mana yang enggak, seperti itu. Dan kritis yang kedua dalam konteks tugas ini adalah siswa kritis bisa melihat, misalnya penggunaan terjemahan kata ini ya, baik tadi menggunakan Google Translate, sudah sesuai enggak dengan aturan.
gramatikal yang ada. Terus yang ketiga, kritisnya di sini dalam memilih kan gini, siswa di dalam tugas ini memilih tokoh yang dikagumi, diteladani. Nah, mereka itu di saat penilaian kritis yang saya tekankan di sini, mereka bisa bercontoh. Satu kelompok memilih, mohon maaf ya, ada yang memilih misalnya tokoh ini siapa sih yang tokoh musik itu tuh dari tokoh musik reggae. Nah, ketika saya tanya, siapa sih Pak namanya Pak yang dari Jamaika itu? Ada yang menulis itu. Saya tanya keteladanan apa yang bisa diambil? Pas kreativitasnya. Oke, tapi saya bilang karena tadi ada Bob Marley. Ya, Bob Marley, benar-benar Pak Wawan ya Pak Wawan. Saya maaf kurang kekinian, saya lupa ingat grafiknya itu. Nah, contoh itu Pak, saya menekankan mereka kan karena mungkin senang ya Pak ya ke ininya, jadi cantum Pak. Saya bilang alasannya apa, kenapa ini? Lihat bahwa Pak beliau itu seorang yang kreatif. Tapi saya bilang lagi, ini juga saya menekankan ini tokoh layaknya diteladani dalam aspek kebangsaannya gitu. Maksudnya apakah misalnya pakai ini sesuai juga dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila, pakai baju gitu. Mereka bilang juga sendiri, oh kayaknya kurang tepat Pak ya. Nah itulah makanya saya bilang ketika akan melakukan praktek baik, memilih tokoh yang sesuai, saya tanamkan yang sesuai dengan kepribadian dan bangsa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika seperti ini. Karena memang tujuannya ini saya tanamkan siswa berdaya kritis dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang saya lihat luntur di anak muda seperti ini. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan jawaban ini memuaskan Bu En. Kalaupun tidak puas, nanti Bu En kita bisa jawaban Bu En barangkali. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Unu atas jawabannya. Pak Wan gimana? Bertanya Pak? Boleh Pak Ian Ya, ikut silakan. bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Unu, Ya. pada kesempatan ini saya asa gimana ya? Ini asa mengenang kembali ke Bapak karena saya dulu belajar di SMP Lewi Munding Pak, berdampingan dengan SMA. Iya, dengan SMA 1 Lewi Munding. Kebetulan saya kalau SMA di SMA 2 di Majalengka tadi Ibu siapa Bu En ya? Ya Bu En. Bu En ya. Di sana gitu ya. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Wan Rusmawan. Sebetulnya ini saya dapat informasi ini di grup CGP Majalengka ya. Di Majalengka alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini. Sebetulnya saya asli orang Parakan dari Lewi Munding Pak. Hanya berhubung saya tugas di Bandung, saya dari Bandung Pak ini. Gitu ya. Ini yang saya tanyakan Pak Unu kaitan dengan literasi yang Bapak sampaikan itu kan yang dari bahasa Inggris Pak, yang Bapak sampaikan tadi kaitan dengan tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak, oleh guru itu kan semua muatannya adalah bahasa Inggris. Bagaimana nih? Karena saya basicnya itu bahasa Indonesia Pak. Saya basicnya bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia tadi kan katanya kalau untuk memuat di portal atau di web itu adalah tidak hanya puisi, tidak hanya cerpen, itu kira-kira untuk bahasa Indonesia ada nggak referensi Pak? Misalnya dengan karya apa gitu untuk bahasa Indonesia? Yang saya tahu untuk bahasa Indonesia itu memang kekuatannya di sana Pak, hanya di cerpen, hanya memuat artikel, hanya memuat puisi seperti itu atau pantun mungkin sekalipun. Itu yang di bahasa Indonesia. Kalau tadi contoh-contoh yang Bapak sampaikan itu kan di bahasa Inggris mungkin lebih ke grammarnya, ke gramatikalnya atau ke penulisan anak tentang bagaimana menuliskan anak itu dengan bahasa Inggris mereka versi mereka begitu ya. Kalau untuk bahasa Indonesia kan karena bahasa Indonesia udah fasih anak-anak Pak. Udah biasa seperti itu, udah terbiasa. Nah, untuk bahasa Indonesia kira-kira produk seperti apa Pak yang bisa ditampilkan di literasi digital ini Pak seperti itu. Mohon masukannya. Terima kasih itu saja Pak Ian, Pak Unu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Silakan ke Pak Unu, enggak? Salam kenal Pak Wawan yang dari Lewi Munding ya, tapi sekarang sudah bertugas di Bandung ya Pak Wawan ya. Nah, ini kebalikan Pak Wawan, saya juga sama bukan asli Majalengka sebenarnya Pak Wawan. Oh gitu. Saya aslinya dari Sumedang Pak. Saya diangkat PNS tahun
beres 2008 Ah, 2009 maaf. 2009 mohon, 1 mohon, Januari saya mendapat tugas di SMA mohon, Lubuk. mohon, mohon. Ini bagus ya Pak ya, menjadi bahan pertimbangan juga buat kita. Memang selama ini tugas itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan Pak tadi, website sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Limunding ini memiliki alhamdulillah kontennya 178 Pak. Dari itu memang ada sebagian besar tugasnya bahasa Inggris Pak. Tugas itu ada yang membuat artikel, bahkan kelas 12 karena ada reportase Pak, sudah ada tugas membuat announcement gitu. Jadi jadi mereka membuat misalnya siaran radio Pak. Jadi sebagai penyiar mereka ada 2 konten di sini. Jadi ada tugas jadi meliput suatu acara jadi penyiar radio lah Pak, broadcasting Pak kayak gitu. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia? Saya memang saya lihat emang ada anak Pak ya, misalnya tadi laporan OSIS. Nah, misalnya laporan OSIS jadi mereka membuat ada 3 karya tentang karya OSIS ya. Mereka membuat laporan tentang profil Pak, profil OSIS. Jadi kalau teks ini apa ya, kalau kami dalam Jawa bahasa Inggris menyebutnya ini misalnya Pak, ini laporan kegiatan kayak report Pak. Kalau kami menyebutnya konteks dalam bahasa Inggris apa ya? Mungkin dalam bahasa Indonesia jadi ini anak secara tidak langsung belajar bagaimana membuat teks menulis berita reportase seperti itu mungkin ya Pak ya, menulis pengalaman pribadi dan ada menulis reportase. Ini mungkin tugasnya ya Pak ya. Seperti tadi kan ada tugas seni rupa dan budaya Pak, mereka membuat laporan. Tugas ini ya ini kolaborasi dengan guru seni budaya. Jadi di pelajaran seni budaya itu kan ada pameran seni budaya Pak. Ada pameran seni budaya, nah mereka membuat reportase terhadap kegiatan tersebut dan diunggahnya di platform media digital. Seperti itu barangkali Pak. Mungkin memang kalau mohon maaf sedikit koreksi Pak Iwan, memang untuk di ini tidak ada Pak. Buat cerpen dan puisi belum ada yang buat tugas ini. Mungkin kedepannya akan ada, tapi tugasnya itu masih membuat artikel dan video tentang penyampaian ini Pak. Artikel dan video tentang tadi sebagai penyiar dalam bahasa Inggris. Barangkali itu Pak Iwan bagus sekali, mungkin nanti Pak Wawan dipikirkan. Iya. Ya, siap, terima siap. kasih. Maaf. Mungkin vlog juga bisa Pak ya? Karena memang di situ, karena memang di situ Pak bisa mengirim video. Mohon maaf Pak, saya basicnya bukan jujur aja ya Pak ya, saya tidak begitu memahami tentang TIK-nya, makanya itu ini pentingnya kolaborasi Pak. Di kami di guru penggerak kan salah satu dari guru penggerak ini kolaboratif. Saya tidak mengerti tentang pemahaman digitalnya, Pak ya, pemahaman tentang platform digitalnya. Makanya saya menggandeng Pak waktu itu guru TIK SMA Negeri 1 Limundingnya Pak Hisam Yusyak. Beliaulah yang memproses bahasa, karena memang waktu ini Pak website sekolahnya masih kosong ya Pak, cuma ada 2 item Pak. Oleh beliau dibuat sehingga ada beberapa sub, misalnya ini untuk apa namanya tugas siswa untuk informasi itu jadi teknisnya beliau yang mengatur sehingga satu kelas ini memiliki 1 username dan 1 password untuk masuk Pak. Jadi itu karena di kelas kami ada 28 kelas IPA 1 passwordnya apa, username-nya apa. Pak beliau yang membuat seperti itu. Barangkali itu Pak Wawan, mohon maaf. Siap. Hatur nuhun Pak Uno, hatur nuhun. Iya, terima kasih Pak Uno, Pak Wawan. Atas pertanyaannya dan penjelasan dari Pak Uno terkait pertanyaan dari Pak Wawan. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak ya. Artinya ketika terjawab pun memang mudah-mudahan bisa dilaksanakan juga ke depannya. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu Guru Hebat Kabupaten Majalengka, masih adakah yang mau bertanya? Oh ya, di sini Pak Uno ada di kolom chat terkait ada pertanyaan dari Pak Ade Turis. Beliau bertanya terkait asesmen dari tugas literasi digital, kira-kira kriteria penilaiannya itu seperti apa saja, Pak? Halo, Pak Uno. Suara saya jelas? Ya, maaf, saya lupa unmute ya. Ini bagus, Ibu, Bapak atau Ibu ya ini? Mudah-mudahan Pak Ade. Pak Ade, Pak Ade, seperti apa asesmen waktu itu? Jadi saya melihat asesmen yang saya lakukan yang pertama, jadi saya lihat, Ibu Ade ya. Ibu Ade. Maaf Ibu, nggak kelihatannya. Jadi waktu ini asesmen yang saya lakukan yang pertama sama seperti asesmen pada tugas ini, yaitu ketepatan
gramatikalnya, karena ini kan mereka menulis dalam bahasa Inggris. Saya melihat itu. Yang kedua, saya sesuai enggak dengan ketepatan konten, maksudnya Pak Bu, konten. Terus sudah ada unsur penggunaan kebahasaannya di sini. Penggunaan kebahasaan artinya bagaimana tata bahasa yang digunakan. Yang ketiga juga yang saya ini penilaiannya dalam kekritisannya, Bu. Saya melihat kritisnya itu alasan misalnya karena memang dalam tugasnya tadi membuat biografi tokoh yang dikagumi. Nah, saya lihat alasannya kenapa di sini itu penilaian itu jadi bahan penilaian juga, yaitu dalam argumentasi yang disampaikan. Jadi ada 3 tadi Pak. Satu, penggunaan kebahasaan, penggunaan bahasa, maaf. 2, pada konten, Bu, isi apa sesuai enggak? Karena ada gini Bu, satu kelompok yang menuliskan, maaf ini ya, ada satu kelompok yang menuliskan biografi tanpa alasannya. Nah, ini kata saya berarti ini kurang. Karena kan yang saya tekankan justru di sini penalaran kritis. Siswa ini kritis, kok bisa memilih tokoh ini tuh apa yang dipelajari dari tokoh ini. Gitu Bu. Barangkali yang saya secara singkat ya asesmen yang saya lakukan dalam tugas ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Uno. Mudah-mudahan Ibu Ade terjawab ya. Karena memang kita dari waktu untuk presentasi narasumber yang pertama mungkin selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada silahkan. Ryan, Ya. mohon izin. Ya, halo. Sebelum menutup ini sekali lagi ya, mohon maaf ini karena ini penyaji 2 udah siap. Ini kayaknya udah siap ya. Jadi Siap. sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian program ini, berbagi praktek baik ini ada hal yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan dan semoga ya marilah kita sama-sama berbagi, sama-sama melakukan praktek baik untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Itu saja barangkali Pak Ian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unu atas pemaparan materinya. Alhamdulillah menarik sekali terkait literasi digital di SMA Negeri 1 Limunding ya Pak ya. Ya, sebetulnya masih banyak mungkin dari rekan-rekan kita dari guru-guru hebat Kabupaten Majalengka ini yang ingin bertanya Pak. Mungkin karena tersita sama waktu ya, nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Eja Suteja, MPD dari SMA Negeri 1 Limunding. Beliau akan mengangkat tema meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan efikasi diri siswa melalui problem based learning. Seperti itu. Kepada Pak Eja Suteja, silakan untuk waktu dan kesempatannya yang seluas-luasnya dipersilakan. Terima kasih Pak Ian selaku moderator. Ya. Bapak Ibu semuanya, semangat siang-siang. Insya Allah ya, masih semangat Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hebat yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah panjang lebar pembahasan di narasumber pertama Mr. Uno ya, kaitan dengan literasi digital ya, yang luar biasa ya, dengan praktik baiknya itu sendiri. Dan barangkali di kesempatan kali ini saya lebih kepada mempresentasikan ya hasil dari penelitian tindakan kelas yang saya buat ya, berdasarkan keresahan atau masalah yang saya hadapi di sekolah yang saya ajar. Bapak Ibu boleh izin share ya, share screen. Ya Pak.
Sudah muncul ya Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Bapak Ibu semuanya, mungkin sebelumnya mohon maaf jika suaranya kurang bening ya, karena lagi sedikit flu. Bapak Ibu semuanya, di PTK yang saya buat ini adalah berdasarkan keresahan yang saya hadapi ya, terutama saat itu adalah setelah berakhirnya pandemi ya, yang mungkin terasa berbeda mungkin yang saya rasakan ketika siswa yang dulu biasa tatap muka dengan yang awalnya harus online lalu ketemu itu dengan kita di pembelajaran offline ya atau di luring. Di sana pas ketika saya awal-awal masuk kelas ya siswa cenderung diam ya pas ketika diberikan masalah pun ataupun dalam hal ini adalah soal dalam matematika sebagai penjajakan materi ya sebagai diagnosis awal saya ya pada umumnya pada terdiam itu ya seperti itu. Pas ketika saya berkeliling kelas ya dan ternyata sih ada sih beberapa siswa yang ternyata sudah mencoba ya mencoba mampu ya dan benar ya. Cuman sayangnya pas ketika mereka atau beberapa siswa yang tadi saya anggap mampu itu untuk mempresentasikan hasilnya, diam juga ya. Mereka tidak pede, mereka malu, mereka takut salah ya. Nah, sehingga dari hal tersebut ini menjadi suatu tantangan yang harus dipecahkan ya. Nah, makanya di sini di kegiatan ini saya mengangkat kaitan dengan bagaimana sih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka ya dan juga efikasi diri mereka. Karena dalam konteks pembelajaran matematika ini sangat-sangat urgen ya kaitan dengan hal ini. Bapak Ibu semuanya, ini latar belakangnya ya Pak Ibu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa di sini di SMA di kelas yang saya ampuh. Berikutnya juga untuk meningkatkan efikasi diri siswa. Di sini saya menggunakan PTK ya, walaupun Bapak Ibu sebenarnya sih untuk penelitian kita tidak semesti tidak harus PTK sebenarnya ya, kita juga bisa dengan eksperimen, bisa juga dengan penelitian pengembangan. Cuman mungkin entah kenapa di dalam konteks ya real di di keguruan itu ya, maksudnya di saat kita udah menjadi guru jarang-jarang sekali disentuh hal tersebut gitu ya. Lebih condongnya kepada PTK ya. Seolah yang namanya penelitian pengembangan dan eksperimen itu lebih kepada anak kampus ya. Padahal juga ya kita sebagai seorang guru pun ya tentunya juga tidak harus karena skripsi atau tesis dan mungkin disertasi, tetapi juga boleh saja kita juga membuatnya ya dari masalah yang kita hadapi. Karena tujuan daripada kita melakukan penelitian karena kita di sini adalah ya sebagai seorang guru ya yang sudah tahu metode ilmiah, tentunya juga tidak sembarangan ya kita mengeksekusi sesuatu hal. Kita boleh dengan menggunakan penelitian ya, baik mungkin yang sifatnya penelitian kecil ataupun juga besar. Nah, dalam hal ini saya mencoba dengan menggunakan penelitian tindakan kelas ya. Teknik yang digunakan adalah untuk evaluasinya adalah ada tes tertulis ya. Di sini berupa tes penilaian harian, terus ada pengamatan, instrumennya adalah lembar observasi dan angket, yang instrumennya adalah lembar angket. Bapak Ibu semuanya, kaitan dengan istilah pemecahan masalah di sini, yang tadi saya ungkapkan bahwasanya sangat urgen sekali kemampuan pemecahan masalah ini ya.
biar tentunya juga nanti akan menggiring anak kepada bisa berpikir kritis itu ya. Bernalar kritis itu sendiri ya. Dan ini pun juga sesuai dengan konsep daripada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, dari Sumarmo mengemukakan bahwasannya pemecahan masalah dalam matematika ini Bapak Ibu, ini mohon maaf Bapak Ibu ya yang bukan dari latar belakang matematika, nggak apa-apa ya, insya Allah juga pasti nanti ada kaitannya juga dengan mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan dan kecukupan unsur yang diperlukannya gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis. Nah, yang ketiga adalah menerapkan pendekatan untuk menyelesaikan berbagai masalah ya, sejenis dan masalah baru dalam atau di luar matematika. Terus menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal dan menggunakan matematika secara bermakna. Bapak Ibu di sini penting sekali, apalagi sekarang di asesmen kita ya, di sini di asesmen kita ya anak-anak emang ke arah sini gitu ya. Bahkan tentunya kita juga harus meng-create pembelajaran kita yang dipadukan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata di kehidupan kita. Walaupun mungkin untuk di jenjang SMA lumayan ekstra ya ketika mengaitkan materi kita dengan kehidupan nyata. Ada sih, cuman lebih kompleks lagi ya. Mungkin beda dengan di jenjang-jenjang di bawahnya SD, SMP itu relatif lebih sangat real ya, dan banyak yang bisa kita benar-benar selalu mengaitkan pembelajaran matematika ini dengan kehidupan nyata. Kenapa? Karena di SMA ini udah lebih kepada abstrak ya. Paling kita lebih kepada pemanfaatan komputer, berbagai aplikasi ya, khususnya mungkin yang sangat-sangat terkenal dan sangat mudah kita gunakan adalah GeoGebra. Berikutnya Bapak Ibu, di sini adalah George Polya dalam how to solve it ya. Secara garis besar mengemukakan nih 4 langkah nih. Yang ini tentunya di sini yang yang menjadi kelemahan juga anak-anak kita ya dalam memecahkan masalah. Yang pertama adalah pastikan siswa kita adalah memahami masalah itu ya. Jadi ini juga sih sebenarnya juga pembelajaran kepada anak-anak kita ya. Karena kalau anak udah terbiasa dengan hal ini ya, dia di sekolahnya dengan belajar memecahkan masalah, saya yakin juga nanti akan berefek kepada karakter dia, kebiasaan baik dia ya, kebiasaan baik dia di dalam menghadapi masalah di luar, maksudnya di luar konteks matematika ya, yang lebih umum lagi dalam kehidupan ini. Jadi pastikan ada waktu ya, ada waktu yang cukup ya kepada siswa kita untuk bagaimana mereka sebelum bisa ada action dalam memecahkan masalah itu perlu memahami masalah dulu ya, understanding the problem-nya itu. Terus setelah memahami masalah adalah menyusun rencana pemecahannya. Menyusun rencana pemecahannya seperti apa, jadi udah sangat jelas dengan berbagai plan-nya ya, ini dengan konsepnya yang mana, rumusnya yang mana, atau mau dengan cara seperti apa. Itu udah terbayangkan sama siswa itu ya dari hasil memahaminya. Baru action ya, melaksanakan rencana tersebut ya. Dan dalam pelaksanaan rencana itu tentunya juga tidak selamanya langsung kepada goal yang diharapkan. Mungkin dia mungkin buntu, nanti dia balik lagi, harus pakai cara yang mana, seperti itu. Baru yang terakhir, dan ini juga jarang sekali siswa harusnya adalah looking back ya, memeriksa kembali ya. Nah ini, mungkin dalam konsep matematik itu kita bisa berpikir induktif deduktif gitu ya gitu. Jadi kita bisa berpikir dari hasil ke soal. Jadi ketika anak udah terbiasa bisa memikirkan hasil ini benar dan salah dan bisa mengecek jawaban ya dengan cara dicoba, ternyata ini jawabannya betul enggak gitu ya gitu. Nah ini yang sering terlupakan sama siswa kita. Nah di dalam
pendidikan guru penggerak di sini sebenarnya kita juga bisa memasukkan pembelajaran sosial emosional dalam hal ini ya. Mereka dibuat tenang dulu ketika memahami masalah. Bahkan ketika ada masalah sebaiknya kita tidak langsung menyelesaikan ataupun reaksioner gitu ya. Tapi diam dulu ya. Diam dulu, dirasakan dulu, pahami dulu, terus susun rencananya apa yang bisa kita lakukan, baru action gitu ya. Terus dicoba dan coba sampai kepada hasil yang terbaik. Jadi ini dalam penerapan PSE juga bisa kita gunakan di dalam mereka proses pemecahan masalah itu sendiri. Berikutnya, kenapa ya? Efikasi Bapak Ibu nih. Efikasi apa tuh efikasi, dan ini tentunya juga kaitan dengan psikologi juga ya. Dan ini juga bagian daripada PSE Bapak Ibu, efikasi ini ya. Yang terdiri dari kata self ataupun diartikan sebagai unsur terstruktur kepribadian, dan efikasi itu sendiri ya. Artinya adalah penilaian diri ya. Apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang tadi itu Bapak Ibu, anak itu kadang tidak pede ya dengan apa yang dia kerjakan. Bahkan orang itu melirik jawaban teman itu bukan karena dia nggak bisa, tapi karena nggak pede aja gitu ya, nggak yakin dengan jawabannya gitu ya, nggak yakin dengan jawabannya. Ya padahal di dalam proses pemecahan masalah kan jelas tadi, dengan yang terakhir tadi ada looking back itu sendiri harus diperiksa kembali. Kalau anak emang udah terbiasa itu ya udah pede aja gitu. Ketika kita udah dapat hasil, tidak usah lagi ragu dengan yang kita kerjakan. Apalagi matematika sifatnya adalah pasti ya, eksak gitu ya. Bahkan juga tidak sedikit juga anak pas ketika sudah beres mengerjakan tes, lalu menghampiri kita, Pak, kapan remedialnya? Kok baru aja belum aja diperiksa, baru aja selesai ujian kok udah nanya remedial gitu ya. Nah ini juga menjadi satu hal yang kurang bagus yang tentunya kita sebagai seorang pendidik, mungkin kami adalah saya ya, saya coba anak untuk pede dengan hasilnya. Harus yakin dulu dengan hasilnya seperti itu. Nah di sini pengukuran dalam efikasi diri ini Bapak Ibu yang digunakan ada 4 pengukuran. Yang pertama dari percaya pada kemampuan sendiri. Itu penting nih Bapak Ibu. Jadi percaya kepada kemampuan sendiri, yakin dengan kemampuan sendiri ya. Ya tadi itu orang pada nggak pede, dia presentasi, nggak pede ngungkapin pendapatnya, itu ya karena dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Yang kedua adalah bertindak mandiri dalam mengambil keputusan ya. Jadi tadi itu jadi masih harus lurak-lirik dulu, harus tengok kiri kanan dulu ya. Tengok kiri kanan dulu ya. Terus masih enggak yakin, bahkan kalau kita diulang-ulang dengan ini betul enggak, dia pas ketika kita terus tanya lagi dia akan semakin ragu, padahal dia udah benar, kita hanya nguji saja, mereka ragu dengan jawabannya gitu. Kalau kita terus tanya kenapa gini gitu ya, dari mana ini jawabannya ya, konsep mana yang digunakan. Yang ketiga adalah memiliki konsep diri yang positif. Ini juga penting nih dalam efikasi diri, karena banyak anak yang menjudge dirinya itu ya jelek gitu ya. Bahkan coba saya juga pernah bersimulasi kepada anak-anak yang saya ajar, ketika diminta untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan, ketika silakan tuliskan kekurangan, mereka dengan cepat, khusyuk dan banyak sekali item-itemnya. Pas ketika diminta untuk menuliskan kelebihan, mereka bingung, apa sih kelebihan saya gitu ya. Dan ketika dalam waktu yang sama dengan yang tadi diberikan untuk kekurangan tuh hanya sedikit yang dia tuliskan tentang kelebihannya. Apa artinya? Artinya dia memiliki konsep diri yang nggak baik dengan dirinya itu ya. Bagaimana orang lain mau berpikir baik ataupun mau punya pikiran positif kepada kita, sedangkan diri kitanya sendiri juga bukan kadang lagi ya, mencap jelek pada diri kita. Yang keempat adalah berani mengungkapkan pendapat. Jadi kita bisa mengkomunikasikan hasil ya. Mengkomunikasikan hasil di sini tidak terbatas hanya kepada sifatnya lisan, tapi juga dalam tulisan juga bisa kita gunakan kalau untuk matematika ya. Dia bagaimana dalam tulisannya dia misalkan dia dapat menyimpulkan dari hasil jawaban, itu kan berarti dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Berikutnya Bapak Ibu
kaitan dengan problem based learning-nya di sini yang digunakan sebagai pendekatan pembelajarannya di sini, yang Bapak Ibu juga udah sangat-sangat paham ya kaitan dengan pembelajaran ini ya. Yang pertama dijadikan masalah ini sebagai starting point-nya ya. Jadi masalah dulu yang kita berikan kepada anak gitu ya. Dengan sebelumnya mereka sudah membaca ya, sudah belajar, sudah memahami. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur ya. Nah, di sini juga kita bisa gunakan pas ketika di dalam pemberian masalah juga tidak harus semua anak itu sama. Makanya di sini menjadi peluang bagi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sini ya, berdiferensiasi ya. Kontennya apa sih gitu ya. Yang dengan minat mereka ya. Walaupun mungkin diferensiasinya mungkin tidak terlalu kentara, hanya beberapa grup saja ya, beberapa grup saja ataupun beberapa pengelompokan saja. Berikutnya adalah permasalahan membutuhkan perspektif ganda ya, atau multiple perspektif. Jadi bisa apa namanya ya tadi itu ya, kadang saya itu tidak terpikir tuh gitu ya, tapi anak ternyata oh benar juga ternyata gitu, anak mah ke arah sana berpikirnya, kalau saya sih ke arah sini misalkan ini ya, ternyata anak ya punya pemikiran lain, ternyata hasilnya juga sama atau jawabannya benar ya. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Ya. Berikutnya, belajar mengarahkan diri menjadi hal yang utama, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem based learning. Yang saya lakukan Bapak Ibu di dalam hal ini juga tadi untuk berdiferensiasi evaluasi, ya coba juga evaluasinya beragam ya. Silakan apa namanya mereka setelah nanti dalam kelompok dia buat presentasi ya, dan nanti juga mereka bisa apa namanya membuat penugasan sesuai dengan mereka sukai ya. Bisa di dalam dia mengumpulkan berbagai macam apa namanya pemecahkan soal-soal, ada yang dia materi, ada yang menggunakan video, bahkan juga ada yang buat puisi dengan matematika gitu ya, matematika ya. Bahkan saya yang tertarik juga ada lukisan kura-kura itu dari kumpulan grafik-grafik matematika ya, luar biasa. Itu Bapak Ibu yang ketujuh adalah belajar adalah kolaboratif. Nah ini kolaboratif jelas banget ini penting banget komunikasi dan kooperatif ya. Yang bagian daripada profil pelajar Pancasila mengembangkan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang kesembilan, keterbukaan proses dalam problem based learning meliputi sistesis dan integrasi diri sebuah proses belajar. Dan terakhir adalah problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Ini adalah pembiasaannya kita melakukan refleksi Bapak Ibu. Ini hasilnya Bapak Ibu ya. Oh iya, untuk PTK ini menggunakan 2 siklus. Siklus pertama dan kedua dibedakannya berdasarkan kelompok saja Bapak Ibu. Jadi awalnya kelompok besar, berikutnya adalah dengan kelompok kecil ya yang terdiri dari 4 siswa saja dalam satu kelompoknya. Ini untuk aplikasi yang tadi ke-4 poin yang dinilai. Walaupun setiap poin itu ada poin-poin turunannya Bapak Ibu ya. Ada poin-poin turunannya, dan untuk instrumen aplikasi ini saya tidak membuat sendiri tapi menggunakan instrumen yang sudah jadi dan sudah teruji. Itu Bapak Ibu kesimpulannya ya kemampuan pemecahan masalahnya meningkat Bapak Ibu alhamdulillah, dan juga mereka semakin pede dengan dengan dirinya ya, sehingga otomatis sana juga mereka aplikasinya meningkat ya. Itu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mangga barangkali ada yang mau mengkoreksi, menambahkan, atau juga mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ija, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan barusan. Alhamdulillah terkait dengan materinya adalah aplikasi ya Pak ya, dan problem based learning-nya.
Baik Bapak dan Ibu Guru Hebat Kabupaten Majalengka, jikalau ada pertanyaan terkait praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ija karena untuk memotivasi siswa supaya memang percaya diri. Kadang memang di kita juga banyak ya Pak ya, untuk anak-anak yang SMA, memang kebanyakan mereka tidak percaya diri sebetulnya. Mungkin yang sudah mengalami atau mau berbagi silahkan. Untuk satu orang saja, Bapak dan Ibu. Kalau melihat jadwal kita harus selesai di 14.30, tapi insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan mungkin walaupun lewat nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Ya silakan Pak Agus, mangga. Pak Agus Gunawan dari SMP 2 Jatiwangi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh materi dan juga rekan-rekan guru hebat. Menarik sekali apa yang disampaikan baik oleh pemateri yang pertama juga dengan pemateri yang kedua. Adapun yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya saya guru SMP ya Bapak Ibu hebat, mohon maaf saya masuk ke sini kemarin nggak sempat di grup yang SMP-nya. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi kan ke arah literasi dan numerasi. Nah, bagaimana kita membiasakan agar literasi dan numerasi itu ada di sekolah kita. Kemudian dengan pembelajaran yang tadi Pak Eja sampaikan ini sangat menarik sekali. Tadi menerapkan problem based learning itu ya Pak ya. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah dan itu berupa PTK dan kalau PTK mungkin sudah selesai ya Pak ya, sudah praktik baik itu sudah selesai kemudian sudah ada artinya ada hasilnya yang dihasilkan itu ada peningkatannya berarti Pak. Nah ini menjadi contoh bagi kami sesuai dengan ini adalah praktik baik. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini kan Bapak kan dari Mapel Matematika ya Pak ya. Nah, bagaimana dalam penerapan di mapel-mapel lainnya yang bisa saja relevan gitu. Dan kami ingin memberikan, Bapak kan sudah melaksanakan, Pak Eja sudah melaksanakan praktik baik, dan kemudian adakah relevansinya jika kami berbeda mapel dengan Bapak? Apa yang harus kami lakukan dengan problem based learning tadi meningkatkan literasi ataupun numerasi siswa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Pak Agus mengampu mapel apa Pak Agus? Abdi PJOK Pak. Oh PJOK ya? Ya, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ya. Ya. Ya mungkin barangkali ya ini barangkali karena ya saya mungkin tidak begitu gamblang memahami secara utuh kaitan dengan mapel lain ya. Yang pasti kaitan dengan konsep pemecahan masalah ini pasti ya. Pasti ini juga perlu di setiap mapel ya. Mungkin kalau eksak mungkin udah sangat jelas ya. Justru sih karakteristik matematika, mau kimia, fisika mungkin sama sih sepertinya gitu ya. Sepertinya sama gitu ya. Hanya beda konteks dari problem itu sendiri ya gitu. Nah kaitan mungkin dengan mapel-mapel yang lain gitu ya. Untuk problem ini juga sebenarnya sih setiap mapel itu pasti kan punya kesulitan tersendiri ya gitu ya. Ya mungkin kalau untuk di Penjaskes mungkin kalau zaman saya dulu itu pas ketika misalkan misalkan dalam permasalahan misalkan kaitan dengan gizi gitu ya biar seimbang bagaimana gitu kan ya. Ya mungkin nanti diceritakan ya misalkan kebutuhannya bagaimana gitu ya, terus juga kebutuhan bagaimana, yang tersedia bagaimana kan itu ya. Sehingga bagaimana misalkan untuk meningkatkan kebugaran dan seterusnya itu ya. Yang pasti mungkin Pak Agus di dalam pembiasaan di dalam problem ini yang tadi itu ya kalau yang saya lebih titik tekankan kepada yang poya tadi ya
dari dari apa namanya itu, dari George Floyd itu sendiri ya, bagaimana ketika mereka memahami apa namanya, ketika ada sebuah soal nih ataupun pas ada sebuah masalah gitu ya. Yang pertama kali harus mereka lakukan adalah bisa memahaminya dulu gitu ya, memahaminya dulu ya. Misalkan nih di dalam olahraga kan juga pasti kan mungkin lah di dalam kegiatan olahraga kan pasti punya problem nih, misalkan gimana misalkan agar misalkan dalam bola basket nih agar misalkan bisa shoot di apa namanya, di jarak sekian juga bisa langsung shoot misalkan itu ya, mungkin harus ya gimana posisinya. Jadi kalau orang emang udah punya kecerdasan di bidang itu ya, misalkan di bidang olahraga, dia akan langsung apa namanya, langsung ngeh gitu. Oh dipahami dulu nih kalau gini gini, kalau gini gini kayak gitu. Oh berarti setelah dicoba-coba seperti ini gitu. Baru dia coba-coba nih dengan menyusun rencananya mau kayak gimana nih. Dia susun rencananya, terus udah berikutnya dia lakukan dengan mencoba-coba gitu ya. Dan pas ketika misalkan dia udah sampai kepada hasil, kok juga belum berhasil nih, ya, berarti dia periksa kembali nih apa yang salahnya terus, ya, sehingga dia bisa mencapai apa yang diharapkan. Itu mungkin Pak Agus yang mungkin itu Mbak ya hanya mengkorelasikan saja barangkali. Yang pasti konsep daripada 4 tahap memecahkan masalah ini harus kita lakukan, dan itu saya yakin kalau kita udah membiasakan itu kepada anak-anak kita, mereka juga akan tenang nanti pas ketika punya masalah itu ya, akan terbiasa ya, sehingga mereka bisa apa namanya, jitu pemecahannya gitu ya. Itu mungkin Pak Agus. Terima kasih Pak, menarik sekali ini Pak. Terima kasih, menarik dan menginspirasi. Ya, Pak Gus, cukup Pak Gus? Ya Pak, jawaban cukup Pak. dari Pak Jaya ya. Ya, Menarik baik. Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu EN ya, masih dari Ibu EN. Beliau bertanya Pak Jaya, asesmennya bagaimana? Dan mohon maaf, minta diterangkan contoh rubrik dan prosesnya. Seperti itu Pak. Laptop satunya ya, itu. Ini laptopnya kebetulan baru ini ya. Oke, sebentar saya di mana? Ada dia. Bu En, nanti boleh saya kirim ya untuk ini nanti asesmen kaitan dengan apa namanya, dengan aplikasi ada ya. Terus asesmen juga kaitan dengan apa namanya, untuk observasi juga ada. Ya. Boleh nanti saya kirim nanti Pak Bu En ya, nanti ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Ija. Bu En, ditunggu ya, nanti Pak Ija kirim. Ini ada satu orang lagi, Ibu Mega ya, bertanya. Silakan Ibu Mega. Siap, Bapak hatur nuhun sebentar. Mangga. Tangan dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, saya setuju sekali dengan Bapak tadi yang menanggapi yang Pak Agus ya, bahwa sebenarnya memang pemecahan masalah ini goal akhirnya itu bukan mendapatkan jawaban dari masalah tersebut ya Pak ya, tapi melatih peserta didik kita bagaimana ketika dia punya masalah kelak gitu, tahapan-tahapan yang harus mereka lalui apa saja. Karena memang betul Pak, sebenarnya ini ada benang merahnya gitu ya antara literasi dan yang Pak Eja dan numerasi di sini. Karena materi asesmen nasional itu kan memang materinya ya pemecahan masalah semua ya Pak Eja ya. Dan memang kebanyakan dari peserta didik saya khususnya ya ketika mendapatkan kesempatan untuk asesmen nasional, mereka tuh kesulitannya tuh sebenarnya membaca dan memahami si soalnya dulu. Jadi ketika si soal panjang, padahal ditanyainnya mah apa begitu kan ya. Jadi memang ini saya ambil benang merahnya memang antara membacanya itu dan kemudian bagaimana merumpuskan pemecahan masalahnya itu tuh erat sekali gitu. Mereka tidak akan bisa memecahkan masalah sebelum memahami dulu si soalnya itu seperti apa. Nah, kalau boleh sharingnya Pak Eja, ketika Pak Eja melaksanakan penelitian tingkatan kelas seperti itu, pertama itu kalau misalkan anak-anak untuk memahamkan soalnya dulu tuh seperti apa Pak Eja? Karena saya mengalami kesulitan, mereka soalnya aja tuh nggak paham gitu. Jadi menentukan diketahui yang ditanyakannya apa juga agak kesulitan begitu. Sementara kalau misalkan kita
apa namanya, boleh minta ya siswa yang mengikuti asesmen nasional itu orang-orang yang pilihan gitu, yang memang mudah untuk memahami. Tapi terkadang kan kita siswa yang asesmen nasional itu udah random gitu. Beberapa anak itu kesulitan sekali untuk memahami terlebih dahulu sebelum kemudian memecahkannya. Boleh mungkin Pak Eja ada tips seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Makasih Pak Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Mega ya, Bu Mega yang telah menguatkan juga ya kaitan dengan tadi benang merah untuk literasi dan numerasi dari problem masalah dari problem posing ini. Kaitan dengan yang ditanyakan sama sih sebenarnya ya, apa namanya, Bu Mega, kaitan dengan siswa itu kan juga tidak langsung ataupun bisa langsung memahami masalah itu ya gitu. Walaupun sih ada beberapa juga siswa yang udah langsung apa namanya oke gitu ya. Tapi sebagian besar itu tidak. Makanya di sini ya yang saya lakukan adalah melakukan scaffolding ya. Coba ini dulu apa namanya terus apa namanya kalau dia belum ngeh kena terus kita terus apa namanya apa namanya terus dipandu sama kita gitu ya, dipandu sama kita. Dan bahkan kita untuk mungkin di awal-awal apa namanya untuk apa namanya untuk bahan ajar kita ataupun untuk LKPD-nya itu ya LKPD yang scaffolding dulu gitu ya. Jadi jangan langsung kosong dulu. Biarkan dulu aja mereka apa namanya harus gimana sih sintak pengerjaan dari masalah seperti ini gitu ya. Walaupun sih anak-anak tertentu ya apa namanya udah oke gitu ya dan bahkan ya mungkin saya juga sebagai guru matematika juga sama lah pasti Bu Mega juga ya. Kita pasti akan membebaskan pemecahan masalahnya asal jelas konsep yang mana yang akan digunakan itu ya seperti itu. Tetapi juga kita juga harus apa namanya harus ini juga ya ke anak-anak apa namanya mereka itu dibiasakan juga ketika memecahkan masalah itu jangan sampai melampaui apa yang dibahas itu ya. Kadang anak-anak kita itu ketika misalnya kita ngebahas ternyata jawabannya udah ke bahasan C gitu ya. Wah, ini udah kejauhan padahal yang masa ini juga masih bisa dengan bahasan A ini gitu. Mereka udah langsung ke bahasan C gitu. Padahal itu yang terlupakan. Ya sehingga perlu juga kita arahkan kepada mereka ternyata juga perlu step by step-nya gitu ya. Ya kalaupun nanti di akhir pas ketika di ujian mah ya terserah nanti mau yang mana saja. Cuman dalam proses pembelajaran tetap harus step by step di dalam pengerjaannya. Itu barangkali Bu Mega, jadi saya tetap sih bagi orang-orang tertentu melakukan scaffolding ya itu. Yang kedua yang selalu saya gunakan di kelas adalah dan ini karena saya merasa ini adalah sudah berhasil dengan apa namanya pendekatan tutor sebaya ya. Jadi tadi untuk kelompok-kelompok yang dibuat itu apa namanya tidak acak ya, tetapi dipilih dulu nih siapa yang akan jadi ketua kelompoknya dan itu dipilih oleh mereka ya, oleh mereka dari asesmen mereka gitu ya. Jadi kita tidak langsung yang ini ketua enggak gitu. Biarkan mereka mengasesmen temannya nih siapa yang layak jadi seorang tutornya gitu. Nanti setelah terpilih 9 kelompok nanti untuk yang apa maksudnya 9 kelompok tutor nanti yang 3 orang anggotanya nanti itu secara acak gitu. Itu barangkali Bu Mega yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Eja. Ibu Mega masih ada tambahan atau mudah-mudahan sudah mengerti? Sudah cukup, makasih Pak Ian. Ya berarti Ya. kan kalau misalkan ini ininya ke LKPD-nya ya Pak Eja ya gitu berarti. Siap. Atur nuhun. Ya, mangga sami-sami panginten. Ada yang mau bertanya lagi Bapak dan Ibu guru? Kita waktu sampai jam 15. Kalau tidak ada, mungkin narasumber yang kedua selesai sampai sini ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk kesimpulan Pak Eja sebelum ditutup materi Pak Eja, mangga. Ya, Bapak Ibu semuanya mungkin mohon maaf ya saya bukan maksud untuk menggurui. Ya mungkin di samping juga apa namanya di samping juga tadi yang kaitan dengan apa namanya lebih kepada bagaimana memecahkan masalah di kelas kita
tapi lebih juga bagaimana yang tadi itu mungkin kaitan dengan kita budaya literasi gitu ya, budaya literasi ya. Saya juga jujur saja sih waktu untuk menulis itu sangat-sangat kurang ya. Kadang kita lebih fokus kepada kerja-kerja teknis kita yang kadang juga hal yang penting menurut saya itu adalah menulis ya. Itu jarang-jarang sekali kita berikan waktu khusus ya untuk itu ya. Nah, dan kita sebagai seorang guru yang sudah tahu metode ilmiah dan seterusnya ya tentunya juga pas ketika kita punya masalah ya jangan dirasa-rasa ya. Selain kita emang juga bisa bertanya kepada senior kita yang sudah berpengalaman, atau kita juga bisa membaca literasi lain yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi, tidak ada salahnya kita juga dengan melakukan dengan penelitian kecil-kecilan ya, sehingga apa-apa yang menjadi masalah di kita itu tidak harus diekspos bahkan mungkin kalau ini mah dicurhatkan ke orang, tapi kita pecahkannya sendiri gitu seperti apa, sehingga kita benar-benar apa yang kita lakukan adalah berpihak kepada murid kita. Itu barangkali Pak Ian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ija atas waktunya, atas pemaparan materinya, atas ilmunya, atas semuanya. Mungkin sebagai moderator saya ingin menyimpulkan sedikit terkait materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber hebat kita. Yang pertama terkait literasi digital. Literasi digital ini mungkin bukan hanya sebatas tulis-menulis saja, tapi literasi digital ini kita juga harus bisa menyaring informasi mana yang memang benar-benar informasi atau yang sifatnya hoax seperti itu. Dan dari literasi tersebut bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Nah, tadi kan ada komunitas praktisinya, jadi semuanya belajar menulis. Terus yang keduanya terkait dengan efikasi, saya tertarik sekali Pak, karena memang kepercayaan diri atau korelasi dari siswa itu sangat korelasinya hubungannya sangat erat. Karena memang kenapa siswa itu jarang menulis? Karena ya tadi kepercayaan diri. Termasuk kita mungkin dari guru-gurunya. Kadang kita ingin menulis, saya sudah tidak percaya, goreng cenah tulisan teh gitu. Ya kadang-kadang sih gitu Pak Intan. Jadi memang pentingnya efikasi dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kita itu saya pandang sangat penting. Mungkin itu. Dan mudah-mudahan kita semua guru-guru hebat Kabupaten Majalengka dan mungkin ada yang dari luar Kabupaten Majalengka bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita terima hari ini dari dua narasumber hebat kita. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru hebat telah hadir dalam webinar kali ini, dan ini merupakan webinar yang terakhir dari Guru Penggerak Kabupaten Majalengka yang diketuai oleh Pak Irwan Irwansah dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan semua rekan-rekan guru penggerak hebat, rekan-rekan saya seperjuangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya menjadi amal ibadah untuk kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak dan Ibu guru hebat, mohon maaf jikalau ada kekurangan, itu semata-mata kekurangan datangnya dari kami dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kali ini Bapak dan Ibu guru hebat dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Tidak ada pantun. Mangga hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak dan Ibu boleh meninggalkan room ini. Nanti untuk sertifikat sebagai informasi itu dalam bentuk e-sertifikat Bapak dan Ibu. Ada nomor kontaknya, silakan hubungi nomor kontak tersebut dan nanti dikirim secara langsung. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Agus kasadayana. Bu En, Bu Mia. Kayak sesi foto bersama yuk. Kayak sesi foto bersama. Oh iya, boleh. Saya lupa. Boleh Bapak dan Ibu dibuka
Toko karena bajunya open video, open apa namanya? Open kameranya. Kita foto bersama dulu dengan senyumannya yang manis seperti buah manggis. Mudah-mudahan. 1, 2, 3. Ada yang masih tertutup, Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Sekali lagi. Mungkin ada yang belum dibuka open kamera. 1, 2, 3, senyum. Ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Mangga, sudah dipotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, salam bagus. Siap. Telat ya. Sehu. Ya, Punten. Wiayat atau mohon. Mangga permios. Mohon mangga hatur nuhun.